Ya, oke. Ini mahasiswanya sudah bergabung ya, Evi? Sudah Pak, sudah bergabung Pak. Iya. Peserta sudah ada yang masuk? Sudah banyak ini Pak, pesertanya Pak, sudah Pak. Oh, alhamdulillah. Oke, bisa dimulai ya? Bisa Pak. Ya, Prof, dimulai ya, Prof. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, siang ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan dalam melaksanakan kegiatan akademik yang mana pada hari ini kita pada agenda seminar hasil penelitian atas nama Saudari Rifatul ya. Yang saya hormati dan saya sapa dulu Prof. Juk Wirawan. Gimana kabar Prof? Sehatnya Prof? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Mohon maaf tadi agak terlambat. Sholat dulu. Ya, nggak apa-apa. Wajib. Tiga, Rifatul yang telah hadir di forum Zoom ini dalam acara seminar hasil yang di para mahasiswa peserta seminar hasil yang telah bergabung kita juga yang saya hormati Pak Jana, Dr. Studi Magister Hukum yang telah mempersiapkan dari segalanya termasuk pada hari ini. Oke, yang pertama kita berikan waktu kepada Saudari Rifatul Wahda ya untuk mempresentasikan hasil dari ini ya kaji atau Saudari dalam draft tesis ini ya. Minimal 10 menit ya. Silakan disampaikan pokok-pokoknya saja ya, jangan dibaca semua karena waktunya ini terbatas. Namun sebelum dimulai mungkin perlu berdoa, silakan berdoa dulu Saudari Rifatul Wahda. Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Silakan dipresentasikan pokok-pokok pikirannya saja ya, jangan dibaca semua ya. Silakan. Silakan Rifatul Wahda dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang atau pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung tanpa disadari. Konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya karena pelaku usaha yang tidak memberikan informasi mengenai produk secara lengkap. Pertimbangan dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengenai tujuan perlindungan konsumen, yaitu salah satunya menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Teori mengatakan bahwa posisi antara pelaku usaha dan konsumen setara. Praktiknya konsumen sering dirugikan karena kurang mendapatkan informasi yang jujur mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan. Juga berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, ada beberapa hak konsumen, salah satunya yaitu hak atas informasi benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa.
Pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam pasal tersebut terjadi norma samar, di mana norma samar yaitu norma hukumnya tidak atau kurang jelas atau samar. Bagaimana informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam pasal tersebut? Dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan makna tentang pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur itu seperti apa, sehingga dalam penerapan terjadi ketaburan makna dalam pasal tersebut. Seperti halnya konsumen berbelanja di supermarket. Pada saat konsumen ingin membeli suatu produk makanan atau daging di tempat produk berlabel halal, akan tetapi konsumen menemukan komposisi yang memiliki kandungan minyak babi atau kandungan senyawa pada babi lainnya yang untuk umat muslim bahan makanan yang mengandung unsur babi itu diharamkan. Karena kelalaian pelaku usaha dalam memberikan informasi mengenai komposisi produk tersebut, sehingga konsumen merasa dirugikan. Hal tersebut bahwa pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya yang diatur pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul Tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi benar, jelas, jujur menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah di sini yang pertama yaitu apa kriteria memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur kepada konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang tidak memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur kepada konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penulisan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria informasi secara benar, jelas, dan jujur kepada konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Manfaat di sini ada dua, yaitu manfaat teoritis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang tidak memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Metode penelitian di sini yang pertama, tipe penelitian normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Yang kedua, pendekatan masalah di sini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, di mana di sini pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan konseptual dilihat dari aspek konsep hukum yang latar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penerimaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sumber bahan hukum ada 3, yaitu bahan hukum primer. Di sini antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, artikel, dan berbagai tulisan yang tersebar lainnya. Bahan hukum tersier yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet melalui Google. Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan teknik umum lain yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Teknik pengolahan bahan hukum diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya, lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata, sehingga diperoleh paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Kriteria informasi secara benar, jelas, dan jujur kepada konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, informasi benar. Menurut KBBI, kata benar yaitu sesuai sebagaimana adanya atau seharusnya. Sehingga maksud informasi benar adalah keterangan spesifikasi suatu barang atau jasa yang tertera pada label atau iklan harus sesuai sebagaimana keadaan yang sesungguhnya. Sehingga informasi yang disampaikan tidak boleh berlebihan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam menyelenggarakan penyediaan komoditi kebutuhan konsumen tersebut, informasi yang disediakan pelaku usaha haruslah benar materinya. Artinya, ia memberikan keterangan yang benar berkaitan dengan bahan baku, bahan penolong, dan lain-lain yang digunakan dalam pembuatan barang atau jasa yang ditawarkannya, mutu dan gizi yang dikandung, jumlah atau berat yang dicantumkan,
komposisi sedia informasi dan pangan, soal kadaluarsa, pernyataan halal, jaminan atau garansi yang disediakan tentang barang dan atau jasa tertentu. Yang kedua, informasi jelas. Menurut KBBI, kata jelas yaitu terang, nyata, dan gamblang. Sehingga maksud informasi jelas adalah informasi yang disampaikan harus mudah dipahami dan dimengerti, serta keseluruhan informasi haruslah lengkap sesuai dengan kenyataan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Menurut Zarkozy, informasi harus bermakna jelas, yakni dapat dimengerti oleh si penerima. Menurut Burch dan Strater, dalam nilai informasi, kejelasan yakni atribut ini menunjukkan tingkat keluaran informasi dari dan bebas dari istilah-istilah yang tidak dipahami. Informasi tersebut juga harus jelas pengungkapan atau pemaparannya. Keseluruhannya harus demikian jelas sehingga tidak menimbulkan dua pengertian yang berbeda dan dapat dipahami masyarakat. Menggunakan gambar yang informatif atau menunjukkan data dan ukuran-ukuran yang benar dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, informasi yang proporsional atau seimbang. Yang ketiga, informasi jujur. Sebelumnya, Mbak Evi. Sebelumnya lagi. Informasi jujur menurut KBBI yaitu tidak berbohong, tidak curang. Informasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Kejujuran penyusun keterangan itu diperlukan konsumen dalam menentukan pilihannya atas barang atau jasa kebutuhannya dan bukan sekedar informasi untuk menarik minat beli konsumen belaka. Selanjutnya, Mbak Evi. Next, Mbak Evi. Mbak Evi, next, Mbak Evi. Menurut ahli Muhammad Mustari, pengertian jujur adalah suatu perilaku manusia yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang jujur ada 3, yaitu informasi tersebut tidak menipu ataupun mengandung pernyataan yang salah. Yang kedua, informasi yang tidak menyesatkan. Yang ketiga, informasi yang proporsional. Agar tidak terjadi kekaburan makna dalam pasal tersebut, menurut penulis, kepastian hukum sangat diperlukan. Mengingat dalam pasal 4 terdapat hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, terjadi kekaburan makna dalam frase tersebut. Karena kekaburan norma tersebut terjadi dianggap tidak adanya batasan yang jelas mengenai kriteria-kriteria pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam pasal tersebut. Setiap orang mengharapkan jaminan atas kepastian hukum guna menjamin masalah-masalah hukum yang dialaminya memiliki kepastian hukum dan memiliki rasa keadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam pasal 2 bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Selain adanya teori kepastian hukum, juga ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum dalam perlindungan konsumen dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Penulis juga berharap agar ada kemanfaatan hukum di dalamnya, karena kemanfaatan hukum tidak lepas dari keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya berjalan bersama agar tercipta persamaan di mata hukum. Bagaimana untuk apa undang-undang itu ada jika tidak bermanfaat bagi masyarakat? Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen juga berasaskan manfaat. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu dalam pasal 19 mengatur bahwa tanggung jawab pelaku usaha yaitu tanggung jawab ganti rugi atas dampak negatif yang diderita oleh konsumen akibat menggunakan barang atau jasa tersebut. Yang kedua, tanggung jawab yang disebutkan di atas yaitu mengembalikan uang atau menggantikan barang atau jasa yang serupa atau yang mempunyai nilai tukar yang sama ataupun perawatan kesehatan jika kerugian pada kesehatan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Yang ketiga, memberikan ganti rugi kerugian tersebut harus dilaksanakan dalam waktu seminggu atau 7 hari setelah lahirnya perjanjian atau transaksi. Yang keempat, walaupun telah memberikan ganti kerugian tidak dapat menghapus tuntutan pidana yang menjeratnya. Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa penyelesaian secara litigasi adalah dengan pengajuan gugatan ke pengadilan di lingkup peradilan umum. Sedangkan berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi. Jika dalam pertanggungjawaban pelaku usaha menolak untuk bertanggung jawab, maka pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur pelaku usaha yang menolak atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi sebelumnya, Mbak Evi. Atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksudkan pasal 19 ayat 1, 2, 3, dan 4 dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini mendasari pembentukan suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Maka dari itu, perlu adanya tanggung jawab hukum agar pelaku usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian berdasarkan pada konsep kesalahan untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya. Maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar, hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah. Kesimpulan di sini yaitu dari permasalahan yang ada, maka pelaku usaha harus memberikan informasi benar, jelas, dan jujur, yaitu keterangan spesifikasi suatu barang atau jasa yang tertera pada label atau iklan harus sesuai sebagaimana keadaan yang sesungguhnya, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam bertransaksi sangat penting karena berkaitan tentang kewajiban seorang pelaku usaha terhadap hak atas informasi konsumen. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen atas barang atau jasa, serta menghindari perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang dapat mengakibatkan kerugian yang dialami oleh konsumen baik material dan imaterial, dan juga harus sesuai dengan tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Saran di sini yang pertama, hendaknya konsumen menjadi konsumen yang cerdas, membiasakan diri untuk berbelanja dengan rencana, mengkonsumsi barang atau jasa sesuai kebutuhan, teliti sebelum membeli, memperhatikan secara detail baik label, keterangan barang, tanggal kadaluarsa sehingga tidak merugikan konsumen sendiri di kemudian hari. Yang kedua, agar pihak pelaku usaha memproduksi barang atau jasa yang berkualitas sesuai dengan standar kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Hendaknya pelaku usaha juga memberitahukan informasi kepada konsumen jika ada cacat dan berbahaya dari produk barang atau jasa yang dijualnya. Seperti halnya memberikan arahan berupa petunjuk pada tempat barang tersebut, di mana dengan cara membedakan penempatan barang yang halal dan non-halal agar konsumen tidak salah memilih produk yang mereka inginkan. Terima kasih.
Pak Zainuri. Halo, Bapak. Sudah ya? Sudah, Pak Zainuri. Halo, Saudari Rifa. Iya, Ya, sudah ya. Oke. Selanjutnya masuk kepada sesi diskusi ya dari hasil yang dipaparkan oleh Rifatul Wahda tadi. Mungkin nanti ada masukan-masukan dari Prof. Ju maupun dari teman-teman mahasiswa yang bergabung di forum ini ya. Silakan diperhatikan baik-baik Saudari Rifatul Wahda ya untuk menyimak apa itu mungkin ada masukan ataupun ada klarifikasi ya, perlu klarifikasi maupun sanggahan misalnya, silakan diperhatikan dengan baik-baik. Baik, yang pertama Prof duluan atau dikasihkan ke mahasiswa, Prof? Kalau ke mahasiswa lama enggak? Nah, mungkin kalau ke mahasiswa kurang lebih 20 menit mungkin, Prof. Atau Prof duluan? Ya sudah, barangkali mahasiswa ada informasi baik. Oh, ya oke. Oke, silakan kepada teman-teman mahasiswa untuk acara SHP Saudari Rifatul Wahda. Mungkin ada masukan ataupun pertanyaan dalam seminar hasil penelitian ini, silakan dari teman-teman mahasiswa. Silakan sebutkan nama ya. Halo, teman-teman mahasiswa, mungkin ada yang mau disampaikan pada seminar hasil penelitian Saudari Wahda. Silakan kalau ada. Pak Zainuri, ini ada yang raise hand, Bapak. Halo, iya Evi. Ada yang mau bertanya ini Pak atas nama Dian R. Ya, silakan. Silakan. Iya, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upayakan videonya dinyalakan, Saudara Dian ya, dihidupkan videonya ya, kameranya ya, biar jelas Ya, orangnya. ini pakai PC Pak, jadi nggak ada kameranya, gimana Pak? Pakai apa? Pakai PC. Oh, gitu. Ya oke, lanjut. Ya, mohon izin bertanya Mbak Rifa ya. Mbak Rifa, tadi saudara menyebutkan mengenai tanggung jawab pelaku usaha tentang memberikan ganti rugi harus dilaksanakan dalam waktu seminggu setelah lahirnya perjanjian atau transaksi. Nah, kalau misalkan pelaku usahanya itu kelewat dari batas waktu yang ditentukan, berarti gimana Pak? Apakah ada sanksi atau gimana? Silakan dijawab. Sudah. Ya, silakan Saudari Rifatul Wahda untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Saudari Dian, silakan. baik. Terima kasih untuk Mbak Dian. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mbak Dian. Apabila pelaku usaha melewati batas waktu untuk ganti kerugian, maka di sini dalam pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di sini disebutkan bahwa pelaku usaha yang menolak atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, 2, 3, dan 4 dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen. Di sini juga disebutkan dalam pasal 45 Undang-Undang UU PK, di sini setiap konsumen yang dirugikan dalam menggugat pelaku usaha
melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Di sini salah satunya yaitu melalui BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Di pasal 60 di sini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, pasal 20, pasal 25 dan pasal 26. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak 200 juta rupiah. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, oke. Mungkin saudari Dian, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi, silakan. Ya berarti intinya bisa mengajukan gugat atau ada sanksinya berarti Mbak ya? Ya, bisa. Ada sanksinya. Melalui badan apa tadi Mbak? BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Oh iya. Iya, udah Mbak. Terima Oke. kasih. Mungkin sudah. Ya. Oke. Oke, selanjutnya mungkin masih ada dari kawan-kawan mahasiswa untuk bertanya atau masukan ya terhadap draft tesis saudari Rifatul Wahdah, silakan. Karena ini perlu banyak masukan juga tentunya ya dari teman-teman. Mungkin teman-teman punya punya bahan dan punya pemikiran mengenai ini ya, draft tesis ini lebih baik, lebih sempurna gitu ya. Mendekati sempurna ya, tapi nggak ada yang sempurna, mendekati sempurna. Silakan teman-teman mahasiswa, mungkin masih ada? Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Saudara Robi kalau tidak salah ya. Siap Bapak. Robi, Saya silakan Robi. kurang jelas Pak. Nah, itu soal itu Pak, isu hukumnya Pak. Isu hukumnya itu yang gimana gitu Pak. Yang pertama, yang kedua tentang itu Pak, teorinya Pak yang digunakan dalam penelitian ini apa gitu Pak. Soalnya tadi kayaknya cuma satu Pak, konseptual aja Pak. Yang saya dengar Pak, mohon maaf Pak. Makasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudara Robi ya atas ini. Ini Saudara Robi tanya mengenai legal issue dan teori hukum apa yang digunakan sebagai pisau analisisnya ini. Silakan bisa ditanggapi Saudari Rifatul Wahdah ya. Baik, terima kasih untuk Mas Robi. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Robi mengenai isu hukum yang ada di pendidikan saya. Isu hukum yang ada di pendidikan saya itu terdapat norma samar di pasal 4 UU PK, di mana di sini kan norma samar ketidakjelasan norma. Di pasal 4 itu terdapat hak konsumen, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sedangkan akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan tersebut terjadi kekaburan makna dalam frase tersebut. Karena kekaburan norma tersebut terjadi dianggap tidak adanya batasan yang jelas mengenai kriteria-kriteria pemberian informasi yang benar itu seperti apa, kriteria pemberian informasi yang jelas itu seperti apa, dan kriteria pemberian informasi yang jujur itu seperti apa dalam proses tersebut. Kemudian untuk teori yang saya pakai di sini ada teori kepastian hukum, ada teori tanggung jawab hukum, sama teori perlindungan hukum. Oke, itu Saudara Robi ya. Mungkin Robi masih ada yang belum dipahami atau belum jelas, silakan. Ada kesempatan untuk Robi. Sementara jelas Pak, sudah Pak. Cukup Pak. Terima kasih. Ya. Oke, masih ada dari perwakilan mahasiswa lagi? Silakan kalau masih ada. Sebelum saya berikan ke Prof. Jo Wirawan selaku pembahas 1. Silakan kalau masih ada. Atau begini aja, mungkin masih belum ada dari mahasiswa, saya berikan waktu dulu ke Prof. Jo Wirawan. Silakan Prof. Terima kasih Pak Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara saya
di luar isi naskah, ya Mbak Rifatul. Jumlah halamannya rencana tesisnya berapa itu? Sampai daftar pertanyaan, sampai daftar pustaka. Sementara ada 77, Prof. 77? Iya. Kurang itu. Tanya Pak Zainuri, minimal tesis itu berapa? Paling enggak lah di atas 80 lah gitu minimalnya. Di atas 80. Dengar? Iya, Prof. Kalau cuma segitu, skripsi nanti jadinya. Yang kedua, tentang ya kita masuk ke materi tesis saja. Tadi halamannya kurang ya. Terus kalau pendapat yang ada Anda tulis di bab 1, bab 2 barangkali sementara ini sudah lumayan baik. Tapi bab 3, bab 4 itu bukan lumayan kurang. Kurang sekali itu. Ya. Karena tadi sudah diungkapkan oleh Mas Robi itu, teorinya nggak keluar di situ. Isu hukumnya itu nggak keluar di situ. Padahal itu yang harus dikupas di bab 3 dan bab 4. Itu ya. Bukan yang dijajah di bab 1, bab 2. Itu dipakai untuk analisisnya. Jadi isu hukumnya dianalisis bab 3 dan bab 4 itu. Itu ya. Nanti saya terangkan lagi. Bisa ngerekam nggak? Kemarin sudah saya sampaikan, tapi nggak keluar sama sekali di sini. Waktu diskusi yang lalu. Nggak direkam. Sekarang bisa ngerekam nggak? Bisa merekam suara. Sudah di-record, Prof. Ya? Sudah di-record, Prof. Ya bisa tapi. Bisa, Prof. Nah, terima kasih. Nanti diputar ulang itu. Dulu sudah saya sarankan nggak keluar. Pak Zen dulu juga menyarankan itu barangkali. Juga nggak keluar. Tuh. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ini penelitian normatif apa tidak? Normatif, Prof. Normatif. Kalau normatif itu harus ada contoh kasus. Kalau normatif tidak ada contoh kasus itu keluar dari norma normatif, keluar dari pengertian normatif. Karena menurut Handke sendiri yang saya baca di bukunya Arif Siddhartha, ya, di halaman berapa ini? Sebentar pakai kacamata saya. 151 yang paling bawah, halaman paling bawah, disebutkan ciri normatif itu. Dengan teori Kelsen, ini saya baca ya, positivitas dan keberlakuan kaidah hukum tidak identik. Jadi hukum positif dengan keberlakuan hukum, dengan pelaksanaan hukum tidak identik. Bagaimana seharusnya? Ada syarat untuk bisa dikatakan normatif itu. Yaitu merupakan syarat mutlak. Katanya tulis di sini. Untuk menjadi hukum positif, menjadi mempunyai sifat normatif, syaratnya adalah ini harus ada efektivitas. Efektivitas berarti ada pelaksanaannya. Ya. Jadi itu yang dikatakan Kelsen. Cuma bedanya dengan yang Brueging, yang dengan orang-orang yang tidak positivistis, itu kalau positivistis
keberlakuannya itu, normatif itu bisa ditandai apakah penegak hukumnya menggunakan pasal itu. Itu. Jadi misalnya ada hukum yang belum pernah dilaksanakan, itu bukan normatif, itu hanya hukum positif, bukan normatif. Menurut bukunya Arif Bidata ini, menerjemah dari Booking. Jadi ada beda. Hukum positif dan hukum normatif itu berbeda. Hukum positif itu hukum yang dibentuk oleh negara, oleh orang yang badan berwenang, dan dilaksanakan oleh badan berwenang juga. Itu hukum positif. Baru menjadi normatif apabila hukum itu sudah diterapkan oleh penegak hukum. Itu biasa. Kalau yang aliran lain tidak cukup hanya diterapkan badan hukum. Masyarakat melakukan itu apa enggak? Tapi kalau Kelsen cukup penegak hukum melakukan itu apa tidak? Ya. Jadi kalau enggak ada contoh kasusnya, jangan-jangan itu hanya hukum positif, bukan normatif. Tunjukkan kalau tempo hari Pak Jainun sudah menunjukkan itu. Nah, kalau sudah, maka Anda baru bisa menganalisis secara normatif. Itu ya. Nah, itu bedanya. Itu tolong dicatat itu. Baik, Pak. Ya. Kemudian tadi uraiannya cukup lumayan baik. Pendapat Anda itu. Tapi pendapat Anda itu ujuk-ujuk. Ngerti ujuk-ujuk? Tanpa dasar awalnya, tahu-tahu Anda berpendapat. Dengar. Pendapat Anda itu tanpa diawali latar belakang, tahu-tahu berpendapat. Tidak boleh itu. Itu bukan tesis. Jadi setiap pendapat itu diawali, mengapa kamu pendapat demikian? Nah, di bidang hukum biasanya itu menggunakan metode silogisme. Tahu nggak silogisme? Enggak, Prof. Enggak. Wah, itu baca dulu itu ya. Silogisme itu begini. Sebetulnya isinya perbandingan. Misalnya yang sering dipakai contoh ya. Semua makhluk hidup mati. Ya. Ya, Pak. Kambing makhluk hidup. Kesimpulannya kambing mesti mati. Iya. Ngerti? Nah, Iya. setiap makhluk hidup adalah mati. Nah, setiap makhluk hidup mesti mati, gitu ya. Iya. Itu namanya frasa yang pertama. Kalau frasa berikutnya, kambing adalah makhluk hidup. Itu frasa kedua. Kesimpulannya, kambing berarti mati. Ngerti maksudnya? Itu frasa ketiga. Jadi ada 3 hal yang harus dicermati untuk silogisme itu. Yang pertama, pada umumnya. Yang kedua, tentang yang khusus. Yang ketiga, kesimpulan dari penelitinya. Semahami? Bisa, Prof. Ya. Jadi nanti di bab 3 itu, kamu sebutkan bagaimana, tentang apa yang salah ketiga itu. Kriteria informasi, ya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bagaimana itu? Tulisan KB. Ya. Ya, Prof. Kemudian bagaimana kalau dibandingkan dengan teori? Ya, atau pendapat para ahli. Jadi kalau kamu menuliskan pendapat para ahlinya 4, ya bandingkan 4 itu. Paham? Paham. Ya, yang setelah hasil bandingannya itu kamu yang merumuskan. Misalnya aja, oh saya setuju yang misalnya yang pendapat dari si A
dari pendapat hukum dari si A misalnya. Ya. Tapi jangan mengapa kamu setuju, itu harus diuraikan. Ya. Bukan saya setuju, bukan begitu aja. Diuraikan mengapa kamu setuju. Kalau tidak setuju, mengapa kamu tidak setuju. Itu diuraikan. Kemudian kamu bisa menyimpulkan tadi itu. Menurut saya seharusnya begini, gitu. Ya. Nah, itu hasil yang kamu tulis tadi. Ya. Baik, Prof. Ya. Tadi apa istilahnya kamu? Menurut saya kan begitu kamu ya, menurut penulis gitu. Ya, hasilnya seperti itu, tapi beri ularan di atasnya. Ya. Baik, Prof. Kemudian yang bab 4 juga harus begitu. Sama. Pakai silogisme itu. Ya. Misalnya teori pertanggungjawaban dari empat para ahli misalnya. Ya empat-empatnya itu kamu apa namanya? Kamu pakai silogisme. Sehingga halamannya nanti memenuhi, mungkin 100 bisa itu. Ya. Baik, Prof. Nah, itu sebenarnya. Kemudian kamu jangan tahu-tahu menyingkat begitu, nggak boleh misalnya apa tadi KBBI, nggak boleh begitu cara menulis itu. Lengkapkan dulu, baru itu dikurung. Ya, ya, Prof. KBBI. Ya. Iya, Prof. Nggak boleh begitu. Kalau mau nulis begitu, maka ditulis di bawahnya. Selanjutnya ditulis dengan apa tadi KBBI begitu. Begitu pula dengan BPSK ya. Ya, BPSK, Prof. Nah, itu lengkapnya dulu baru tulis BPSK. Ya. Selanjutnya disebut BPSK begitu. Nah, selanjutnya itu harus pakai BPSK terus. Baik, Prof. Ya, itu cara menulisnya. Kemudian ada satu lagi yang saya ingatkan, harus ada contoh kasus. Bukan studi kasus ini, tapi contoh saja. Contohnya itu tidak analisis juga. Caranya seperti tadi, pakai silogisme. Misalnya BPSK menolak misalnya. Ya kamu tulis seharusnya tidak ditolak. Misalnya kamu tidak setuju. Sebab begini. Hak konsumen tetap harus dilindungi. Kemudian ada yang penting yang kamu tidak pernah disebut di situ. Tapi kamu tulis di paper di calon tesis Anda. Yaitu tentang bagaimana kalau yang mengalami kerugian itu konsumen yang hanya kecil kerugiannya. Bagaimana itu cara mengembalikan haknya? Itu tidak dijangkau oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Semuanya harus gugat. Kan tidak mungkin itu. Masa misalnya beli kacangnya tengik, misalnya. Tapi penjual tidak mau menerima karena sudah dibuka, misalnya. Lalu kalau nggak dibuka bagaimana ngerasakan, misalnya begitu. Kan kacang harganya berapa? Nah, itu belum jelas di Undang-Undang Konsumen itu bagaimana yang begitu itu. Lalu kamu yang tulis lagi tentang halal, tidak halal. Itu harus jadi masukan kamu. Mengapa kamu mengartikan halal, tidak halal? Harus kamu tulis di sini. Jadi yang pelaku usaha yang mana diwajibkan untuk memberikan label haram, halal itu. Bukan yang penjual, tapi produser. Ini maksud saya? Itu. Jadi bukan yang penjual yang digugat itu, tetapi seharusnya produsen. Tapi
undang-undang PSK tidak nyampe ke situ. Ngerti maksudnya? Nah, itu lengkapi undang-undang PSK itu. Perlindungan konsumen itu, bukan PSK, perlindungan konsumen itu. Ya. Apa usulmu? Usulmu adalah setiap produk halal wajib dicantumkan. Di undang-undang konsumen ditulis yang tidak melabel produk halal berarti haram untuk umat muslim. Itu sumbanganmu. Ya. Jadi itu undang-undang PSK itu kurang lengkap. Kamu kan bilang kurang jelas, samar-samar. Ya. Dan untuk melengkapi itu termasuk usulan kamu itu. Di undang-undang itu ditulis bagi produk yang tidak menggunakan label halal berarti haram untuk umat Islam. Undang-undangnya harus bunyi begitu. Ya. Jadi yang jual nggak salah itu. Yang beli juga nggak salah karena sudah tahu harus ada undang-undangnya. Ya. Dan itu harus ditepampangkan di tempat konsumen membeli barang. Itu maksudnya. Nah, dulu itu sudah saya singgung sebetulnya. Kami kurang cermat kamu. Waktu diskusi saya malah senang. Saya bilang Pak Zamanuri, ternyata bisa itu Pak. Saya senang itu. Ternyata nggak muncul, tetap aja seperti yang dulu. Gitu. Ya. Dicermati itu omongan saya itu. Jangan maunya yang diingat saja. Ingatannya orang itu terbatas. Disetel ulang-ulang itu. Itu caranya. Ya. Ada lagi satu yang perlu saya ingatkan. Di dalam membuat karya ilmiah itu ya, diwajibkan untuk sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di misalnya kamu membuat di karya ilmiah di Wiraraja, kamu harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di sana, ya. Karena kalau tidak mengikuti namanya nggak pas dengan aturan yang buat. Kita kan hukum harus sesuai dengan aturan yang buat. Kalau di sana petunjuknya nggak jelas, tanya itu. Biar petunjuknya dijelaskan nanti. Kamu ada sumbangan malah menjelaskan itu. Iya. Di halaman kamu sudah tahu nggak minimalnya tesis? Di Wiraraja. Berapa? Sekitar 80-an. Nah iya. Kamu baru 72. 80 lebih gitulah ya. 80 pas. Dan ya. 80 itu berapa halaman ngutip apa daftar pustaka itu. Ya harus lebih itu. Ya. Iya, Bro. Bisa memahami apa yang perlu ditanyakan pada saya? Apa diulang anunya ada nanti aja rekamannya aja. Nanti saya ulang rekamannya saja, Bro. Ya. Jangan sekali, berkali-kali itu. Ya, iya. Ya. Kalau sekali itu nggak nyandak, Mas. Apalagi kamu dasarnya bukan ilmu hukum. Iya. Ya. Iya, Pak. Pak Zain, saya akhiri saran-saran saya, Pak Zain. Mudah-mudahan Pak Zain nanti tidak mengalami kesulitan untuk membimbing Mbak Rifatul ini. Terima kasih, Pak Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Prof. Mohon maaf apabila ada tidak disukai. Ya, makasih Prof atas masukan saran. Jadi Saudari Rifatul Wahda itu apa yang disampaikan oleh Prof. Duk Wirawan, tolong diakomodir di dalam draft tesis ini ya. Saya katakan ini draft masih ya karena belum disahkan ini. Iya. Dan itu tolong diingatkan lain pada mahasiswa yang lain, Pak, yang ada di booking tadi itu. Ya, Prof. Ya, Prof. Ya, jadi, itu jangan dibilang kalau sudah ada contoh kasus itu berarti studi kasus. Bukan, itu hanya contoh saja. Bukan studi kasus. Ya. Contoh berarti disinggung sedikit, ini dianalisis sedikit gitu aja. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Makasih Prof. Terima kasih juga Mbak Evi, terima kasih. Ya. Prof. Terima kasih Prof. Ya, saya undur diri. Undur diri, nggak ikut sampai selesai nih Prof. Itu ngejung-ngejung saya dibilang orang-orang sudah tua Pak. Padahal nggak pernah saya beritahu kalau jadi sudah tua. Ya oke, makasih Prof. Ya, makasih Prof. Ya, oke ya, Saudari Rifatul Wahda ya. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh Prof. Jo Wirawan itu betul. Jadi kamu itu harus ini ya, lebih mempertajam analisisnya kamu di bab pembahasan, karena ini kalau dibaca di dalam draft ini masih ini ya, antara teori juga belum kolaborasikan ya. Belum adanya kolaborasi antara teori dengan perundang-undangan yang Saudari maksud itu tadi. Nah, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Prof. Jo juga mengenai silogisme ya, sama premis mayor dan premis minor. Itu artinya bagaimana di dalam penulisan itu dari umum ke khusus, yang akhirnya itu ada sebuah kesimpulan. Apa yang isinya itu tentunya kembali kepada teori hukumnya ya, teori hukum, dan juga selain teori hukum kembali kepada pendapat ini ya, konsep-konsep hukum yang lain tentunya itu nanti dipadukan sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang utuh. Itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Jo Wirawan. Saya rasa dari saya ya sama juga dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Jo Wirawan. Intinya ya tetap ini dulu ya, dilengkapi lagi di dalam pembahasannya terutama. Mungkin saya berikan kesempatan mungkin dari mahasiswa, teman-teman mahasiswa ada ini ya, ada yang mau menyampaikan sesuatu untuk Saudari Rifatul Wahda, silakan teman-teman mahasiswa kalau masih ada. Belum ada Pak. Oh, belum ada ya. Oke. Kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sini ya, acara seminar hasil penelitian atas nama Saudari Rifatul Wahda. Tentunya acara ini untuk memberikan manfaat ya, terutama kepada yang presentasi pada siang ini. Jadi apa yang disampaikan dari penguji maupun pembahas tadi itu silahkan diakomodir ya, Saudari Rifatul Wahda ya. Sanggup ya? Insya Allah. Iya, harus benar-benar ya dilaksanakan, karena itu standar ya. Itu apa yang disampaikan oleh Prof. Jo itu standar, itu tidak terlalu berat sebenarnya, hanya standar untuk tataran tesis gitu ya. Kalau skripsi mungkin ini sudah cukup ini untuk skripsi. Oke. Baik. Oke, terima kasih semuanya kepada para pihak yang telah bergabung di dalam Zoom ini, baik kepada mahasiswa yang telah bergabung. Terima kasih kepada Rifatul Wahda juga. Terima kasih dan tetap semangat ya. Jangan lemas ya, harus semangat ya. Harus semangat. Orang sukses itu tidak lepas dari semangat itu. Tidak ada orang yang sukses tanpa dibarengi dengan semangat yang luar biasa. Ya, jadi kunci kesuksesan itu harus dimulai dengan semangat dulu. Kalau tidak semangat, bagaimana bisa sukses kan gitu kan? Oke, terima kasih dari saya kira cukup. Selebihnya saya berikan atau saya kembalikan kepada Saudari Evi ya. Ya Evi, Saudara Evi masih bisa mendengar suara saya? Pak. Ya oke. Dari saya sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Saudari Evi ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh dosen pembahas pertama Prof. Jo yang sudah meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada dosen pembahas kedua Bapak Dr. Zainuri SHMH
yang telah selesai melaksanakan tugasnya dalam membahas hasil penelitian tesis dari saudara Rifatul Wahdah. Saya ucapkan sekali lagi selamat juga untuk saudara Rifatul Wahdah dan kami tunggu hasil revisiannya untuk bisa maju di sidang akhir. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta seminar hasil yang berkenan hadir pada siang hari ini. Saya akhiri acara seminar hasil tesis pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.